Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kimia SMA 3, yaitu lainnya mengenai materi elektrolisis dan zat elektrokimia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dua Purba, NIM 18 13 03 10 30 dari kelas Pendidikan Kimia. Jadi untuk nomor 1, saya langsung saja soalnya yaitu dalam elektrolisis luburan Al2O3 menggunakan elektrolit inert, berapakah volume gas yang dibebaskan atau dikurang dalam keadaan STP ketika arus sebesar 8 ampere dialirkan melalui elektrolit tersebut selama 100 menit? Jadi dari soal ini kita dapat reaksi katoda dan anoda seperti yang telah tersedia di layar. Melalui reaksi tersebut dapat kita tahu bahwa reaksi yang menghasilkan gas adalah reaksi di anoda. Gas yang dihasilkan itu yaitu gas O2. Volume gas dalam keadaan STP dapat ditentukan dengan beberapa data yang kita tahu, yaitu I atau arusnya sebesar 8 ampere dan waktunya selama 100 menit atau 6.000 detik. Jadi langkah awal yang kita tentukan untuk menentukan jumlah volume gas yang dibebaskan yaitu dengan menentukan mol, yaitu melalui rumus hukum Faraday 1, yaitu seperti yang ada, mol kali elektron sama dengan I kali Kepler bagi 96.500. Jadi mol yang didapatkan yaitu 0,124 mol. Jadi dari mol ini kita dapat menentukan volume gas O2 tersebut, yaitu dengan rumus yang sudah tersedia, volume sama dengan mol dikali 22,4. Jadi volume yang dihasilkan dari reaksi ini yaitu 2,8 liter. Selanjutnya itu soal nomor 2. Suatu percobaan elektrolisis 0,1 mol krom telah dilakukan pada katode ketika 0,06 mol elektron didapatkan suatu larutan elektrolit yang mengandung krom. Apakah elektrolit yang digunakan dalam percobaan tersebut? Nah, dari ini dapat kita ketahui bahwa 0,01 mol CR digunakan oleh 0,06 mol elektron. Maka 1 mol CR sama dengan 0,06 bagi 0,01 mol elektron, yaitu hasilnya 6 mol elektron. Reaksi pada katode yang sesuai yang membutuhkan 6 mol elektron sehingga dihasilkan 1 mol CR, atau reaksinya seperti berikut: CR 6 positif tambah 6 elektron hasilkan CR. Jadi elektrolit yang digunakan dalam percobaan elektrolisis ini adalah CrO3 dan Na2CrO7. Jadi jawabannya masuk soal nomor 2. Selanjutnya yaitu untuk soal nomor 3. Ketika 193 kolom harus dialirkan melalui leburan senyawa suatu logam atau 1 kali 10 pangkat 3 atau logam mengendap di katode. Manakah logam yang termaksud? Jadi langkah pertama itu kita mengubah kolom ini menjadi Faraday, yaitu 193 kolom sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3 Faraday. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 3 Faraday ini digunakan untuk mengendapkan 1 dikali 10 pangkat minus 3 mol logam. Karena reaksi pada katode ini menghasilkan muatan logam sebanyak 2, jadi logam yang memungkinkan tereduksi dengan menangkap 2 elektron di antaranya adalah tembaga, timbalan, magnesium, kalsium, seng, besi, dan lain sebagainya. Itu dia jawaban nomor 3. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Larutan para nitrat di elektrolisis berapakah elektron yang dibutuhkan untuk mengendapkan 1,08 gram perak pada katode? Diketahui ARAG sama dengan 108 dan L sama dengan 8 Avogadro. Dari soal ini kita dapatkan reaksi anoda dan katoda seperti yang sudah tersedia di layar. Reaksi totalnya yaitu 4Ag positif dalam keadaan aqueous tambah 2H2O dalam keadaan liquid menghasilkan menjadi 4Ag dalam keadaan solid tambah 4H positif dalam keadaan aqueous dan tambah O2 dalam keadaan gas. Dari reaksi ini dan rumus kita dapat mengetahui jumlah elektron yang didapatkan yaitu 0,01 dikali 6 kali 10 pangkat 21 elektron. Itu dia jawaban soal nomor 4. Selanjutnya yaitu soal nomor 5. Bahan yang digunakan sebagai elektrolit pada sel aki itu jelaskan reaksi terjadi. Dari soal ini dapat kita jelaskan bahwa elektrolit yang digunakan pada aki berupa timbal atau timah hitam pada anode dan BbO2 atau timbal 4 oksida pada katode. Reaksi sel baterai yang terjadi dalam aki sehingga menghasilkan listrik yaitu seperti yang sudah ada di layar, reaksi anodik, katodik, dan
redoksnya. Dan reaksi untuk pengisian aki yaitu 2 PbSO4 dalam keadaan solid ditambah 2 H2O dalam keadaan liquid. Jadi PB dalam keadaan solid ditambah PbO2 dalam keadaan solid tambah 2 HSO4 negatif dalam keadaan aqueous ditambah 2 H positif dalam keadaan aqueous. Aki terdiri dari 6 sel di mana setiap selnya dapat menghasilkan media potensial sebanyak 2 volt, sehingga secara keseluruhan aki dapat menghasilkan 12 volt. Dari reaksi ini dapat kita ketahui bahwa elektroda yang digunakan pada sel aki yaitu Pb dan PbO2. Itu dia untuk jawaban soal nomor 5. Selanjutnya yaitu untuk soal nomor 6. Pada elektrolisis kelihatan CuSO4 dengan elektrolit PT dialirkan arus listrik 2 ampere selama 1965 detik. Air Cu sama dengan 363,5. Berapa banyak logam tembaga yang dihasilkan? Jadi penyelesaian untuk soal ini yaitu kita menggunakan rumus M sama dengan AR per muatan dikali I kali V per 96.500. Jadi jumlah logam tembaga yang dihasilkan dari soal ini sebanyak 0,635 gram. Jadi jawaban untuk soal nomor 6. Selanjutnya yaitu soal nomor 7. Elektrolisis umumnya digunakan untuk mendapatkan logam murni dari ion-ionnya. Suatu percobaan dilakukan dengan memberikan arus besar 3 ampere selama 2 jam terhadap larutan ion logam X yang memiliki muatan positif 2. Di akhir percobaan diperoleh logam X sebanyak 7,11 gram. Logam X tersebut adalah, jadi dari soal ini yang ditanyakan yaitu logam X ini apa. Jadi dapat kita cari dari yang sudah diketahui yaitu arusnya sebanyak 3 ampere, waktunya selama 2 jam, dan muatannya itu positif. Jadi kita langkah pertamanya itu mencari AR dari logam tersebut agar kita dapat mengetahui logam X itu apa. Yaitu dengan rumus W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Jadi AR atau relatif yang kita dapatkan yaitu 63,5. Dari AR ini dapat kita ketahui bahwa logam yang diperoleh dalam soal ini yaitu tembaga atau Cu. Itu dia jawaban nomor 7. Selanjutnya yaitu soal nomor 8 yaitu menjelaskan reaksi yang terjadi dalam pengosongan dan pengisian aki. Untuk jawabannya yaitu reaksi salvotan terjadi dalam aki sehingga menghasilkan energi listrik yaitu anodenya dan katodenya sudah tersedia, bisa kita baca di layar. Untuk reaksi redoksnya yaitu Pb dalam keadaan solid tambah PbO2 dalam keadaan solid ditambah 2 HSO4 negatif dalam keadaan aqueous tambah 2 H positif dalam keadaan aqueous menghasilkan 2 PbSO4 solid